puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah memberi berbagai rahmat dan nikmat kepada kita semua. Apabila kita hitung-hitung, takkan dapat menghitung rahmat dan nikmat Allah. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana indahnya nikmat mata, maka sering-sering Anda bertanya kepada orang-orang Buddha. Sungguh orang buta akan berkata, alangkah nikmatnya kalau saya bisa melihat. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana indahnya nikmat sehat, sering-sering Anda bertanya kepada orang-orang yang sakit. Sungguh orang sakit akan berkata, saya tidak mau berlama-lama di rumah sakit. Semua nikmat dan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, Allah tidak meminta untuk kita ganti dan bayar. Tapi ingat surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya Anda bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda, maka sungguh Allah akan menambah. Tapi ingat, ketika Allah memberi rahmat dan nikmat semakin jauh dengan Allah, maka tunggu azab Allah yang sangat pedih. Selanjutnya selawat dan iring-iring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita basahi lidah kita dengan ucapan selawat seraya kita berdoa, ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah, di samping kita duduk untuk iktikaf di rumah Allah, karena tempat yang paling mulia di dunia tidak lain adalah masjid. Makanya orang-orang beriman ketika masuk ke dalam masjid, kata Nabi, ibarat engkau tajuk kaki lagi. Hana engkau yang ada tajuk kaki lagi, kecuali engkau masin yang kamati hana dijawab. Begitulah perumpamaan Nabi kepada orang yang beriman ketika berada di dalam masjid rumah Allah yang sangat mulia. Hadirin hamba Allah, sidang jamaah zuhur, mari dalam kesempatan yang singkatnya mendengar judul tausiah nasihat kita pada siang yang berbahagia ini adalah 4 golongan manusia yang selalu dipanggil dan dilindungkan oleh syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi penghuni syurga dan menguraikan air mata kita di tengah malam. Ya Allah, jangan dekatkan azab ini di atas tubuh yang hina ini, ya Allah, tapi masukkan ke dalam syurga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Sekali-kali tidak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni syurga itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka orang-orang yang dipanggil oleh syurga Allah? Yang pertama sabda Nabi adalah talil Quran. Orang-orang yang melezatkan diri dengan Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Makanya masalah tadarus bukannya masalah anak SD, masalah tadarus Al-Quran bukannya masalah anak SMP, tapi ingat masalah Al-Quran adalah masalah umat Islam itu sendiri. Ketika umat Islam jauh dengan Al-Quran, maka tunggu langkah dalam ayat akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menurunkan Al-Quran di 17 Ramadan. Apa keistimewaan? Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Yang kedua, Al-Quran merupakan warisan kepada kita. Laqad taraktum fikum amrayni. Sungguh aku tinggalkan 2 warisan yang besar kepada Anda. Yang pertama hadis, yang kedua Al-Quran. Maka mari Al-Quran kita jadikan lezat di mulut kita. Maka hamba Allah yang berbahagia, juga Al-Quran tidak sah salat ketika tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau berukun semayang hendak
Al-Fatihah yang kita baca tidak sah kalau tidak bisa kita membaca, tidak bisa Al-Quran. Contoh sabun, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid sagai dapat. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tapi datang kita baca tidak ada ilmu tajwid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau matahari kami sembah, dan kepada Engkau matahari kami mohon pertolongan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-Quran. Dan yang sama dia lain qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Datang kita baca dengan huruf K. Qul huwallahu ahad. Makanlah olehmu bahwa Tuhan itu Esa. Hamba Allah, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Al-Quran sebagai pedoman bagi kita yang diturunkan oleh Allah. Sebuah riwayat, si doktor beragama Kristen. Lalu ketika dicoba tanah SMA dengan istilah dengan Islam sama. 7 ke dengan air, 6 ke dengan air sama dengan air yang bercampur tanah sido. Dicoba oleh dokter yang bernama Kristen. Dicoba, kemudian diuji dengan berbagai macam kebersihan, tidak bisa. Tapi waktu dicoba dengan cara Islam, maka dia lihat kuman-kuman rabies tidak ada. Maka pada saat itu dia mengucapkan kehebatan daripada Al-Quran Islam. Maka dia masuk ke dalam Islam. Maka hamba yang berbahagia, mari pantaslah Al-Quran dipanggil kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Paling bulan-bulannya berdah Ramadan, insya Allah benar berdah itu. Cukup hebat pada turun Al-Quran. Lau anzalna hazal Quran ala jabalin. Sekiranya diturunkan kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau gunung hancur meledak-ledakan disebabkan takut kepada Allah. Watilkal amsal nadribuha linnas. Tapi Al-Quran yang diberikan kepada manusia la'allahum yanafakkarun. Sehingga kata kutakin sedikit. Apa yang kagumi hatakan sedikit Allah diberi afala tampilun. Bukan akal. Ada yang kagumi hatakan berzikir kepada Allah. Allah diberi fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Lok surat Ar-Rahman. Dia ulang kalimat hidup saga kata-kata fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Semoga Al-Quran memanggil kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kantong berih malam sebelum membaca surat Al-Mulkun. Pakai Nabi azir kubu cukup berat. Maka Nabi membaca surat Al-Mulkun sebelum tidur setiap malam. Tidak dia tidur sebelum membaca surat Al-Mulkun. Azir kubu kita lepas kemudian dengan tidak ada hisab. Kemudian alangkah nikmatnya si Rasulullah ketika kita sakarat bermaut peluk ke rumah. Dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Ditarik jawab dengan lembut dan dengan indah. Sila urinang ke rumah. Terus baca Yasin, ditarik sakarat bermaut. Alhamdulillah selamat dengan indah. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan kelezatan di mulut kita sehingga ditarik kita dalam syurga. Yang kedua, orang yang dipanggil oleh syurga Allah adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang menjaga lidah. Lidahnya oleh orang tamam dalam neraka. Dan begitu banyak gara-gara lidah masuk ke dalam syurga Allah. Yang batin pahala puasa limam mandung gara-gara lidah, cuma sabuh gara-gara mata. Dan gara-gara lidah yang pertama dusta, al-kisbu mati yang sulitkan umat Nabi gara-gara lidah. Yang kedua ribah budah-budah hasil dengan bapak ribah mensos dong nak rokok ribah batil pahala puasa. Yang ketiga adalah namimah
Dia kena berbuah lat merah. Dia kena gambung, dia kena jadi sehingga bagi pahala puasa. Yang keempat bagi pahala puasa adu domba. Adu domba pembelian kok dia kena pegang sehingga dimana sehingga bagi pahala puasa. Mandum berbohnya gara-gara ia dan sabar gara-gara makan melihat dengan syahwat sehingga dia batal pahala puasa. Maka hamba Allah, mari kita jaga lidah. Maka hamba Allah, mari kita jaga ketat lidah yang tidak berulang. Mari kita jaga. Dalam surah Luqman, Raja Murid, Luqman ta'aluna, Luqman kita jaga. Coba ulanya benci sabah kamen juga asal yang paling ber. Luqman benci sabah kamen juga asal yang paling ber. Yang lepas lidah dan hati. Lepas kemudian hello, ta'aluna ya Luqman. Kijak oleh Luqman kisi sabah kamen ulanya pak asal yang paling ber. Sama yang dia bawa lidah dan hati. Raja heran, apa gerangan di lidah dan hati? Maka Luqman menjawab, wahai Raja, baiknya manusia disebabkan oleh lidah dan hati. Buruk manusia disebabkan oleh lidah dan hati. Maka perlu kita hati-hati dalam menjaga lidah. Pantas orang-orang yang dipanggil oleh syurga Allah adalah orang-orang yang menjaga lidah, malah dibasahi dengan la ilaha illallah. Semoga kita kembali dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Abu Tumin kedua Allah berluah kubur. Nekul ya Abu Tumin kalimat la ilaha illallah adalah kunci syurga. Semakin dia baca, semakin mudah kita membuka kunci yang ada pada kita dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh syurga Allah wa muta'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang yang memerlukan, senang bersedekah. Kenapa ketika parkir 2000 tidak usah dipanggil, langsung kita ambil? Kenapa ketika jalan datang di depan kita, kita begitu berat untuk mengambil? Padahal Allah menjanjikan syurga yang sangat besar kepada orang-orang yang bersedekah, memberi makan kepada orang yang memerlukan. Kenapa kita susah untuk mengeluarkan tidak 2000, 1000, karena sedekah Anda akan menolak 70 heboh badan. Mudah-mudahan ya Allah, tidak saya ke masjid sebelum ada di kantong saya 5.000 atau 10.000. Maka kalian yang datang ya Allah, saya malu dengan Allah karena itu adalah sedekah yang sangat berharga dari harta yang ada selama kita. Yang terakhir, orang-orang yang dipanggil oleh syurga Allah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Urangnya obe babak ternyata negado dengan bau kasturi. Orang yang bertanya kenapa bedah dan katanya akan menerima, akan melihat peristiwa 17 Ramadan turun Al-Quran. Dan oleh yang adalah malam menunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar situ yang nanti malam-malam ganti. Imam Al-Ghazali itu kala Imam Al-Ghazali dia kata pilih sampai Lailatul Qadar, maka sesuai dengan urut di jamang Ramadan. Negeri Imam Al-Ghazali menyambut Rabu jamang Ramadan dengan urut minggu, maka pres dikata Lailatul Qadar bak malam 20 Syawal. Menyambut jamang urut Rabu, urut Selasa dengan urut Jumat, maka pres Lailatul Qadar dikata adalah pada malam 27. Menyatakan urus Senin Lailatul Qadar malam pun puasa. Pres dikata bak malam 20 menyatakan Ramadan Hamil bak pun, maka pres dikata Lailatul Qadar bak malam 25. Menyatakan urus Sabtu puasa pun, maka pres dikata bak urus Sabtu. Semoga dalam malam tadi yang kita nyampe sehingga berberempuk dengan Lailatul Qadar yang lebih berat daripada 1080 letun lebih pahala, hanya umur kita yang paling 60 letun. Maka mari Ramadan yang berada di samping kita, mari kita kesempatan bulan Ramadan yang terjaga berkat, mari berjaga Ramadan dengan Al-Quran, dan mari berjaga dengan menjaga lidah dan bersedekah harta yang nabah kita
dan mari berjaga puasa sehingga kita mendapat Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.